Haleluya. Puji syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita boleh terhimpun bersama. Baik terhimpun bersama dalam satu ruangan seperti yang kami laksanakan di tempat ini, maupun terhimpun bersama di dalam satu himpunan lewat media, yang bagaimana hati kita itu disatukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan saya percaya bahwa berkat Tuhan, kasih Tuhan itu adalah bagian kita bersama. Kita ada pada bulan Agustus yang kita tahu ini merupakan bulan yang istimewa bagi rakyat Indonesia, bagi kita, karena pada bulan ini adalah bulan yang kira-kira 75 tahun yang silam merupakan bulan yang sangat bersejarah. Itu adalah hari di mana perjuangan dari para pahlawan kita, mereka-mereka yang ingin bebas dari penjajahan itu betul-betul secara total itu menyatukan hati, dan kemudian akhirnya bisa merebut kemerdekaan. Mereka berhasil mengantar Republik ini, bangsa kita, dalam suatu suasana yang luar biasa, merdeka dari segala tindasan dan penjajahan yang dilaksanakan oleh bangsa-bangsa yang menjajah pada waktu itu. Dan pada tanggal 17 Agustus kemudian dijadikan suatu momentum, suatu hari yang ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sekarang kita telah berusia 75 tahun. Saya ingin mengantar kita kepada perenungan tentang kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Republik, oleh bangsa kita dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita itu sebenarnya, sebelum kita menemukan kebenaran, sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sama kita juga ada di dalam sebuah penjajahan. Kita ditindas oleh kuasa kegelapan, oleh dosa, oleh kuasa setan. Tapi puji Tuhan, Tuhan telah melakukan karya besar untuk membebaskan dan memerdekakan kita. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 bahagian B, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada kita, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran disebutkan sebagai suatu kekuatan yang sangat luar biasa, yang mampu melepaskan kita dari tindasan kuasa kegelapan, dari perbudakan iblis, dan kemudian kita bisa berangkat keluar sebagai suatu umat yang sungguh-sungguh merdeka. Kalau kita berbicara tentang kehidupan anak-anak manusia yang ada di atas dunia ini, maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang satu kehidupan yang amat berat sekali, karena makin lama manusia itu semakin dikuasai, ditaklukkan, dijajah oleh kuasa kegelapan, oleh dunia, oleh setan, yang kemudian akan menyeret semuanya itu ke dalam kebinasaan yang kekal. Dan makin hari kalau kita memperhatikan lingkungan kita, sekitar kita, memang dunia itu semakin lama semakin jahat. Manusia dijajah oleh si jahat, manusia dijajah oleh dosa, dijajah oleh kemiskinan, dijajah oleh sakit penyakit, dikuasai oleh segala keadaan yang buruk. Bahkan kemudian kita akan takluk kepada maut, binasa untuk selama-lamanya. Dan kita tidak ingin, manusia tentu saja tidak ingin berada pada posisi itu terus-menerus, ya. Sayang sekali bahwa sikap dan tindak tanduk daripada umat manusia pada umumnya itu selalu mengikuti kecenderungan hatinya, ya. Dalam
Yohanes pasal 3 ayat 19, kalau kita memperhatikan Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai ayat 20, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tadi kita sudah membaca ayat yang Tuhan sampaikan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang sejati itu oleh Tuhan Yesus digambarkan sebagai terang yang mulia, terang yang dari Tuhan. Nah, kecenderungan hati manusia itu ingin terus menghindar terang, menghindar kebenaran. Maka yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak benar, perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan perselisihan, ya, bisa mengakibatkan kehidupan itu tidak bisa utuh, tidak bisa satu. Apalagi kehidupan itu, ya, yang berada dalam kegelapan itu adalah kehidupan yang tidak disukai oleh Tuhan. Kalau kita berbicara gelap atau kegelapan di dalam konteks Alkitab, ya, kegelapan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya itu bukan gelap seperti pada waktu malam di mana tidak ada lampu, tidak ada sinar, ya. Tetapi kegelapan di dalam konteks Alkitab itu berbicara tentang perilaku dan sikap dari kita sebagai umat manusia. Dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata chosek atau kosek. Nah, artinya itu memprihatinkan, kehidupan yang memprihatinkan, kehidupan yang terus-menerus berada dalam keadaan yang buruk. Kosek juga berbicara tentang kebodohan. Kosek juga berbicara tentang kekacauan, dan kemudian berakhir pada penghukuman. Jadi kehidupan dalam kegelapan adalah kehidupan yang memprihatinkan, kehidupan yang bodoh, karena dia telah memberikan jalan yang baik untuk bisa dilakukan, ya, yaitu pergi dalam suatu suasana terang sehingga kita bisa mengerti tentang apa yang baik dan kita bisa lakukan. Tapi kemudian kita lebih suka untuk tidak mengetahui apa-apa yang baik, dan kita ingin melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, seperti yang tadi kita baca dalam kitab Yohanes pasal 3 itu ayat 19, ya. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Apa kata firman Tuhan di sana? Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi tanda orang itu hidup dalam kegelapan kita bisa lihat pada sepak terjangnya, perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan yang jahat artinya orang itu berada di dalam kegelapan. Karena disebutkan barang siapa berbuat jahat itu membenci terang. Dia tidak mau datang kepada terang itu. Karena kalau orang itu datang kepada terang, maka terang itu akan menyatakan apa saja yang dilakukan itu salah. Kalau kita hidup dalam kegelapan, kita melakukan berbagai kesalahan, kita pikir itu kita lakukan sesuatu yang tidak apa-apa, ya, menjadi suatu perilaku kehidupan sehari-hari, dan itu mempengaruhi karakter dan tabiat kita. Maka kita pikir apa yang kita lakukan itu sudah benar, padahal itu salah. Bagaimana supaya dia bisa sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah? Itu dia harus didorong, dibawa kepada terang, kepada terang yang sesungguhnya. Kalau kitab Roma pasal 1, Roma pasal 1 ayat 28 sampai ayat 29, ya. Roma pasal 1 ayat 28 sampai ayat 29. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan.
penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Nah, inilah kondisi kehidupan umat manusia pada umumnya. Mereka tidak mau datang kepada terang. Mereka tidak mau percaya kepada Allah yang sangat baik, yang akan menuntun kehidupan mereka kepada kehidupan yang sebenarnya. Akibatnya mereka dijajah, diperbudak oleh kuasa kegelapan. Dan disebutkan pikiran-pikiran mereka artinya melakukan segala hal-hal yang buruk, memikirkan semua yang terkutuk katanya. Mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas, dan ini adalah hal-hal yang sedang berkembang di masyarakat dunia pada umumnya pada hari-hari ini. Bahkan pemerintah akhirnya terdesak ya untuk kemudian melegalkan semua hal-hal yang sebenarnya merusak masyarakat. Belanda melegalkan penjualan secara sah narkoba, ganja, sekaligus melegalkan perkawinan sesama jenis. Amerika juga sebagian besar dari state negara bagian telah melegalkan perkawinan sesama jenis. Ya, LGBT merupakan suatu kelompok masyarakat baru yang sedang menuntut hak dan kewajiban yang harus diberikan oleh negara. Padahal apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah hal-hal yang menyimpang, yang Tuhan Yesus atau yang Rasul Paulus katakan sebagai pikiran-pikiran yang terkutuk, yang sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas. Belum lagi kemudian berbagai perbuatan yang lain yang kemudian dilakukan sengaja atau tidak, legal atau tidak legal, itu terus menerus berkecamuk, dan kehidupan keadaan itu menjadi begitu buruk. Sehingga kalau kemudian ya kita sekarang berada pada suatu masa pandemi yang berlarut-larut dan sudah berjangkit dan telah menguasai hampir seluruh negara di dunia ini, kita mulai mencoba untuk memikirkan kenapa itu harus terjadi. Dan kalau saya mau katakan berdasarkan firman Tuhan ini merupakan salah satu cara Tuhan untuk menyadarkan masyarakat manusia, menyadarkan kita supaya mari kita telah melakukan banyak hal yang keliru. Pemerintah yang khususnya pada negara-negara yang melegalkan hal-hal yang salah menjadi bisa dilakukan, dan kemudian semua kejahatan seperti diluaskan itu berkembang ya secara masif. Itu merupakan bagian daripada cara Tuhan untuk supaya kita bisa sadar dan kembali kepada kebenaran, supaya kita menemukan kebenaran sehingga kita tahu apa yang kita lakukan selama ini adalah keliru. Jadi kalau kita seperti melihat tidak bisa berhenti, bahkan ada beberapa ahli yang berkata akhirnya kita harus hidup bersama dengan COVID-19 entah beberapa puluh tahun ke depan. Ya, ada yang berkata tidak akan pernah bisa dihentikan pergerakan dari virus ini. Kalau ini akan terus terjadi dalam masyarakat kita, maka itu akan melumpuhkan semua pergerakan perekonomian di berbagai negara. Akibatnya kita akan hidup dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, sama dengan pengertian dari konsep itu, kehidupan yang memprihatinkan. Kita ingin merencanakan hal-hal besar dan baik, tapi terbentur dengan situasi dan kondisi yang semakin lama semakin buruk. Kehidupan kita umat manusia di bumi sedang terancam sebenarnya, karena situasi semakin jahat. Ya, dalam 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kita lihat kalau pada beberapa waktu yang lalu kesukaran itu bisa kita lihat ya, ada pada masyarakat tertentu, ada pada suku bangsa tertentu, ada pada negara-negara tertentu. Tapi kalau sekarang itu seluruh dunia itu harus mengakui semua sedang berada pada masa yang sukar, sedang berada pada situasi yang sangat sulit. Ya, ini adalah
hal yang harus kita ketahui. Maka itu, mari kita berpikir sejenak. Kira-kira adakah jalan keluar dari situasi yang seperti kita sedang alami? Kalau pada waktu awal saya membacakan kepada saudara bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Lalu kemudian pada bagian berikut, kebenaran itu berbicara tentang Yesus Kristus sebagai terang. Terang itu yang kemudian akan mengusir kegelapan. Kalau segala keadaan yang buruk, segala kejahatan itu disebut sebagai kegelapan, artinya hanya ada satu solusi, yaitu hadirkan terang. Hadirkan terang. Terang sekecil apapun, dia mempunyai kekuatan yang sangat dasar untuk mengusir kegelapan. Di tengah-tengah kegelapan malam, kalau saudara menemukan sebuah lilin dan kemudian nyalakan sumbu dari lilin itu, maka di sekitar saudara itu akan terang. Terang itu menolak dan mengusir kegelapan. Pada radius tertentu itu kegelapan tidak berani masuk, karena ada lilin dengan cahaya yang memancarkan terang ke berbagai tempat sekitar. Kita bisa mengerti apa yang ada di sekitar kita karena terang telah menunjukkan kepada kita, di sini ada meja, di sini ada got, di sini ada ini, supaya kita bisa berhati-hati di dalam melangkah. Puji bagi nama Tuhan. Hadirkan terang, maka kita akan melihat segala keprihatinan, kebodohan yang terjadi dalam masyarakat pada hari ini itu dapat segera teratasi. Keajaiban terang itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Dalam Yohanes 1 ayat 4, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia, Yesus Kristus, yang ada di depan saudara dari kebenaran ini, yaitu ada hidup. Sekarang kebanyakan orang merasa setelah terperangkap pada kegelapan, keadaan yang sangat memprihatinkan, sangat buruk, seperti kita sedang berada pada penghukuman akibat berbagai perbuatan yang salah. Hadirkan terang. Saya berbicara kepada saudara tentang Yesus Kristus. Ia adalah juru selamat. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau kita merenungkan kebenaran yang kita telah baca pada pertama kali tadi, terang itu memerdekakan. Sekarang kita coba cari tahu pengertian dari terang. Dalam bahasa Yunani, terang itu adalah doxa. Doxa itu dijelaskan cahaya sinar. Tetapi mempunyai pengertian-pengertian yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia. Doxa itu mempunyai pengertian, atau terang dalam bahasa Yunani mempunyai pengertian kebahagiaan. Mempunyai pengertian kedua, kehidupan. Pengertian berikut, keselamatan dan kemakmuran. Haleluya. Siapa yang bisa memberikan kepada kita kehidupan? Hanya ada satu, Tuhan Yesus Kristus. Dia juga akan memberikan kepada kita keselamatan. Maka itu Dia disebut sebagai juru selamat. Alkitab berkata dalam Yohanes 3:19, Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya, mari kita membangun kepercayaan di tengah-tengah situasi sulit seperti ini kepada Dia, Tuhan kita juru selamat.
Pertama, kalau saudara belum diselamatkan, Dia akan menyelamatkan saudara. Artinya Dia akan datang kepada hidup kita sebagai terang, yang kita akan tahu apa yang kita hidupi selama ini adalah keliru. Kita berbalik dan datang kepada Dia, dan kita akan menemukan kebahagiaan, dan bahkan Tuhan akan menyertai kita kalau kita terus percaya. Segala sesuatu yang lain yang kita butuhkan akan ditambahkan kepada kita. Kemakmuran itu bisa menjadi pengalaman hidup kita. Dalam bahasa Ibrani terang itu kabod, ya, kemuliaan gitu, kabod. Haleluya. Yesus Kristus akan mengantar kita dalam kehidupan yang berbeda. Kalau kehidupan di dunia penuh dengan pergumulan, penuh dengan keprihatinan, tapi kalau kita datang kepada Yesus, kita menerima Dia, dan kita luaskan Dia bercahaya di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami satu kehidupan yang mulia. Kabod itu juga berarti keagungan. Kabod itu berarti juga kelimpahan. Kabod itu berarti juga kekayaan. Kita sedang berada pada jurang, atau sedang terseret kepada jurang resesi. Itu artinya kekayaan kita unggulkan selama ini bisa kemudian akan hilang sekejap kalau kita tidak berhati-hati menangani bisnis dan usaha kita. Ya. Tetapi kalau kita hadirkan Yesus dalam hidup kita, Dia akan memberikan kepada kita cara dan jalan yang terbaik supaya kita dapat menangani segala usaha, pekerjaan, dan bisnis kita dengan benar, sehingga Tuhan akan menyatakan kebaikannya, akan memberikan kehidupan yang baru, kehidupan yang berarti, kehidupan yang berlimpah-limpah dalam kasih dan kemurahannya. Saya teringat kalau saya berbicara terang, ya. Pada tahun 2006 itu saya studi di Maui, Hawaii, ya, Hawaii di Amerika. Dan pada satu ketika kami kemudian bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa itu naik ke bukit yang terkenal di sana, ya. Ada legenda-legenda yang sangat menarik yang membuat itu kawasan itu selalu dikunjungi oleh para wisatawan. Dan kami harus pergi itu pada waktu subuh. Sekitar jam 4 kami sudah dengan kendaraan yang bisa naik gunung tinggi, ya, four-wheel drive. Itu kemudian kami sampai di sana. Sampai di sana itu gelap. Tidak dipasang lampu kecuali di dalam kafe-kafe yang ada di sana. Di luar itu tidak ada lampu. Jadi yang kami lihat itu gelap. Tetapi saya mendengar banyak sekali orang di dalam kegelapan itu. Rupanya pada setiap saat, ya, itu diadakan, ya, setiap subuh diadakan suatu upacara untuk menyambut sinar matahari. Dan bukit itu memang bernama Haleakala. Disebut sebagai rumah matahari. Bukit Haleakala itu rumah matahari. Itu ada legenda kepercayaan dari orang-orang di sana, di Maui, Hawaii itu, bahwa itu matahari itu berasal dari tempat itu. Mereka beranggapan matahari yang terbit dari ufuk timur yang kelihatan di laut lepas di sana, karena itu kami ada di tempat yang tinggi, disitulah matahari selalu muncul, dan itu dianggap sebagai kawasan Haleakala. Orang hanya bisa melihat bagaimana matahari itu muncul ke permukaan bumi itu kalau berada di rumah matahari, katanya. Dan itu legenda, karena itu banyak orang datang, ya, cerita rakyat. Jadi kami ke sana jam 4, kami sudah sebelum 4:30 kami sudah ada di atas itu, dan kemudian berada di posisi-posisi yang diarahkan oleh mereka-mereka yang bertugas di sana, yang kita bisa melihat betul Haleakala itu rumah matahari, karena matahari itu akan muncul. Dan kami ada pada posisi tertentu, ya. Lalu pada jam 5:15 itu kemudian sudah diberikan pemandu supaya semua
mengarahkan, jadi tidak ada lagi percakapan, semua mengarahkan dan lihatlah bagaimana matahari dihadirkan ke atas muka bumi ini dari tempat kita. Jadi kami diarahkan untuk melihat ke laut lepas, ya. Lalu mereka mulai hitung mundur, ya, 10, 9, 8, 2, 7, 6 terus sampai 3, 2, 1. Pada waktu hitungan 1 itu muncul memang satu titik kecil. Satu titik kecil di ufuk timur itu dari laut lepas di situ muncul itu titik kecil. Tetapi dalam waktu sekejap titik kecil itu kemudian menjadi suatu sinar yang begitu bercahaya. Kami yang ada di bukit yang tadinya gelap, secara pasti kemudian kami bisa bertatapan muka dengan begitu banyak orang, ada ribuan orang di atas bukit itu. Saya kemudian mendapatkan satu pemahaman, benar apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau sinar itu ada, kalau terang itu muncul, kegelapan tidak dapat menguasainya. Pada waktu itu saya bilang, luar biasa. Seluruh bukit itu menjadi terang hanya dalam beberapa second, beberapa detik. Kemudian dalam komentar-komentar dari mereka yang menjadi penuntun turis di sana, dia berkata, perhatikan baik-baik bagaimana kawasan ini sekarang menjadi terang. Inilah keajaiban haleakala. Jadi itu hanya merupakan untuk menarik hati para turis untuk dapat bercerita kepada yang lain, sama seperti saya bisa bercerita. Jadi sebenarnya di Indonesia bisa kita lihat hal yang sama, ya. Tetapi yang saya ingin katakan kepada saudara tentang keajaiban titik yang kecil itu, tidak hitung detik, ya, hanya sekitar berapa atau beberapa bagian ketukan, tiba-tiba dia menjadi cahaya, makin bersinar, dan semua kemudian sinarnya menjadi begitu luar biasa sehingga seluruh dunia yang bisa kami lihat dari atas bukit itu sudah terang. Hadirkan Yesus dalam kehidupan Anda, keajaiban daripada terang. Maka itu dalam ayat 5 dikatakan, terang itu dalam Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau kita ada pada situasi yang begitu menyulitkan, bagaikan gelap kehidupan usaha keluarga kita karena COVID-19, hadirkan Yesus sebagai terang itu, kehidupan yang sejati dan sesungguhnya. Karena kalau dia hadir, kegelapan, keprihatinan, kebodohan, keadaan yang buruk tidak bisa menguasainya. Dia akan mengantar kita dari kemenangan kepada kemenangan. Inilah hal yang sangat luar biasa. Maka itu Rasul Paulus, dia memberikan ketetapan dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil atau kebenaran adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dalam ayat selanjutnya, sebab di dalamnya nyata kebenaran. Apa? Kebenaran yang memerdekakan kita, bukan? Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. The just shall live by faith. Ini adalah kebenaran. Banyak kali saya bacakan ayat ini, tapi setiap kali saya membaca, hati saya tergetar tentang keajaiban kehadiran Kristus. Injil atau firman Allah yang adalah kebenaran yang dapat memerdekakan kita, sehingga kita akan mengalami kehidupan yang baik. Dia itu adalah kebenaran yang menebus kita, ya, menebus kita. Itu kata menebus itu adalah kata-kata yang pada waktu dulu dipakai, ya, dari tuan yang datang dari tuan yang lain, dan melihat ada satu budak yang dia ingin supaya dia tebus, dengan maksud supaya bebaskan dia.
Nah, ini yang sebenarnya kita lihat. Bagaimana Yesus datang sebagai kebenaran. Dia tidak datang sebagai kebenaran hanya sekedar kebenaran biasa, tapi dia datang menebus kita supaya kita dikeluarkan dari rumah perbudakan. Maka itu Rasul Petrus katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oh haleluya, dia datang, dia bayar kita, dia tebus kita, dia bebaskan kita daripada kutuk perbudakan itu. Dia merdekakan kita supaya kita bisa berjalan di dalam terang. Kita tidak akan kembali kepada perbudakan dengan segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita bertobat daripada hal-hal yang salah supaya kita akan melihat kemuliaan Allah dan bisa mengalami hal-hal yang ajaib. Hanya karena anugerah, only by His grace, kita bisa ada dalam kehidupan yang baik sebagaimana yang kita alami pada hari-hari ini. Maka itu, mari kita bersama-sama akan berkata, kita merdeka dari segala tindasan perbudakan kekuatan kuasa kegelapan. Kita sudah bebas dan kita bisa berjalan di dalam terang. Saya menyampaikan pesan kepada Republik kita, Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 yang akan dirayakan pada 17 Agustus nanti. Dan yang paling penting, Dirgahayu semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menghadirkan Kristus sebagai terang dan kemudian telah menerima penebusan, pembebasan dari segala dosa. Maka kita sungguh-sungguh merdeka. Bukan merdeka saja dari penjajahan dari bangsa-bangsa yang tidak benar atau kekuatan-kekuatan yang salah, tetapi kita merdeka sama sekali. Kita bisa memuliakan Tuhan dan berjalan dari kebenaran kepada kebenaran. Amen. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau mengirimkan anakmu yang tunggal itu sebagai cahaya terang untuk kami. Haleluya. Dia menebus kami daripada perbudakan dosa kami. Dan puji Tuhan, kami telah dimerdekakan dan kami boleh berjalan dalam kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat sekalian supaya mereka juga boleh mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Kristus Tuhan. Kepada semua teman-teman kami, saudara-saudara bisa mendengar, siapapun dia, kalau dia belum diselamatkan, dalam nama Yesus Kristus, terimalah terang yang ajaib, terimalah penebusan Kristus, dan supaya Anda bisa dimerdekakan. Terima dia dan percaya kepada dia, diselamatkan. Kalau kita sedang mengalami bencana situasi yang buruk, mari kita keluar dari keadaan ini dengan terang yang Tuhan hadirkan supaya kita bisa menang daripada segalanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau baik untuk hari ini bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.